camat naik pesawat, Cakep. turunnya di kota barat. Kalau Anda ingin selamat, jawab salam dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, manfaat. Syukur Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul kembali, bermuajahah ya, dalam kondisi yang sehat walafiat insya Allah. Ada yang enggak hadir hari ini? Ada yang enggak masuk? Haidar masuk enggak ini Haidar? Siapa Agus? Oke, Anggun, dia Anggun. Masuk enggak Anggun? Hadir, Yang Pak. Oh hadir. Kok suaranya beda? Ya Anggun apa Tuwin Belum gimana? hadir. Oh belum hadir. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali ya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Senang bertemu kembali dengan anak-anak bersama dengan saya Pak Gus nanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya insya Allah. Hari ini kita akan membahas topiknya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tapi sebelum itu kita lihat nih tujuan pembelajarannya. Hari ini ada dua tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran kita hari ini bisa memahami betul nih makna iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Ya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak bisa menyebutkan. Sebutkan apa? Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Kemudian Nabi yang menerima siapa saja, dan isi dari kitab-kitab Allah itu seperti apa. Nah, kira-kira gambar seperti itu. Ada dua tujuan pembelajarannya ya. Oke, ini Pak Agus punya pertanyaan, tolong ya, yang bisa menjawab silakan nanti jawab. Anak-anak, nah apa kira-kira tugas utama ya, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi? Ada yang tahu nggak? saya Pak, Oh ya, Imam. Apa, Imam? untuk beribadah kepada Nah, Allah betul. Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti gue ya. Jelas, pinter, mantap ya. Betul ya, Mas Imam. Jadi tugas utama manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi kan untuk ibadah. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ngono kae ya. Jadi tujuan utamanya diciptakan manusia dan jin itu kan untuk beribadah. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini juga semakin menarik. Lah terus kira-kira gimana caranya manusia bisa melakukan peribadatan dengan benar? Gimana tuh caranya? Ada yang tahu nggak? Biar ibadahnya benar ya, ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Gimana itu caranya? Ada yang tahu? Oh, ya, silakan. Seko. Melalui petunjuk ada di dalam Al-Quran, Pak. Nah, itu. Nah, jadi kan di dalam kitab, ya, khususnya Al-Quran itu kan ada petunjuk ya. Ada petunjuknya, ada perintah untuk beribadah, ya, ada perintah untuk sholat. Nah, manusia tahu petunjuk itu kan dari situ. Maka dengan adanya kitab itu, manusia bisa menjalankan nanti peribadatan dengan cara yang benar. Baik, nah pertanyaan berikutnya. Coba siapa yang tahu? Mengapa ini? Alasannya apa kira-kira? Manusia kok membutuhkan kitab? Saya Pak, saya. Ya silakan, Mas Haidar. Untuk pedoman hidup Pak. Nah, ya, betul ya Mas Haidar. Jadi memang Al-Quran itu fungsinya ada sebagai pedoman, sehingga sangat dibutuhkan sekali bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Sehingga apa? Nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Kan begitu. Nah, kira-kira seperti ini ya anak-anak. Oke, baik. Biar lebih paham, nah kita langsung masuk ke inti materinya ya. Jadi anak-anak, di sini sudah Pak Agus siapkan. Nah, jadi kitab itu anak-anak, secara bahasa artinya itu perintah atau tulisan.
Yang dimaksud dengan kitab itu adalah kumpulan wahyu atau perintah Allah yang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada para nabi dan rasul. Itulah Nabi kitab. dan Rasul. Betul, Anggun. Betul, hebat sekali. Lah, ditambahi kata iman di depannya, ada nanti menjadi pengertian yang baru lagi. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti apa? Percaya, yakin dengan sepenuh hatinya, ya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, Pak. Iya, betul. Melalui malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman hidup agar apa? Selamat dunia akhirat, selamat dunia dan Akhirat. Iman pada kitab apa yang tadi ya? Iman Ayo, pada katanya. kitab itu percaya Pak dan yakin dengan sepenuh hati. Terus jadi yang telah menurunkan kitab apa pada nabi dan rasul itu Allah Pak. Melalui siapa ke? Melalui malaikat Jibril Pak. Itu melalui malaikat Jibril, bukan Israel ya Gen ya? Leru. Oh. Bukan Pak, bukan. Iya. Betul sekali, alhamdulillah. Berarti tujuan yang pertama kita sudah tercapai ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua tadi apa? Anak-anak bisa menyebutkan ya nama-nama kitab, ya isi dan nabi yang menerimanya. Nah, sebelum itu jumlah kitab itu ada berapa? Pak. Nah, ada 4 ya. Ada kitab Taurat. Yang kedua apa? Kitab Zabur. Terus Injil. Dan Terakhir Al-Quran. Pinter. Sekarang kita masuk ke sejarah isi dan nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Coba disimak. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa atau Bani Israel. Nah, bahasa yang digunakan dalamnya itu bahasa Ibrani. Isi dari kitab Taurat apa, Pak? Isi dari kitab Taurat itu dikenal dengan istilah Ten Commandments. Ada 10 perintah Tuhan di situ. Lebih rinci, nah seperti ini nih. Secara rinci, Ten Commandments itu 1 tentang larangan bertuhan selain Allah, nih tauhid nih kan. Yang kedua larangan untuk menyembah berhala, enggak boleh ya. Apalagi nyembah manusia. Nyembah berhala enggak boleh ya. Nyembah patung enggak boleh, nyembah pohon enggak boleh. Larangan menggunakan nama Allah untuk berbuat yang tidak benar, ini juga tidak boleh. Kemudian perintah untuk menghormati hari Sabat atau hari Sabtu, Ten Commandments. Perintah untuk hormat kepada orang tua, birrul walidain, ya kan? Kemudian larangan untuk saling membunuh, larangan berzina, larangan mencuri dan seterusnya itu. Inilah isi daripada kitab Taurat, dikenal dengan istilah Ten Commandments. Kita lanjutkan. Nah, kitab yang kedua, anak-anak, itu namanya kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi. Lah nabi yang menerima itu Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, bangsa Yahudi, dan Israel juga ini. Bahasa yang ada dalam itu bahasa Kipti. Berikutnya, lah isinya apa Pak? Isi dari ajaran kitab Zabur karena tidak ada syariat baru itu yang diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Daud. Nah, yang diwahyukan kepada Nabi Daud dalam kitab Zabur itu isinya nasihat-nasihat kebaikan, tuntunan doa kepada Allah, tuntunan zikir kepada Allah, puji-pujian kepada Allah, dan juga sanjungan kepada para raja. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang ketiga namanya kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan di abad ke-1 Masehi atau abad awal Masehi.
Kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Bisa. Betul. Kemudian bahasa yang digunakan bahasa Suryani. Suryani. Bukan tetangganya Anggun ya, tapi bahasa ya, loh. Bahasa Suryani, Pak. Bukan Baru tahu bahasa- saya, Pak. Oke lah, isinya apa Pak? Nah, isi dari ajaran kitab Injil itu satu, panduan membersihkan diri dari kemusyrikan. Loh, tazkiyatun nafas sudah ada di zaman Nabi Isa, membersihkan diri. Yang kedua, membenarkan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, itu membenarkan itu. Yang ketiga, anjuran untuk hidup sekarang ini, zamannya Nabi Isa itu orang itu suka berfoya-foya. Ya. Maka di sini ada ajaran, salah satu ajaran dari kitab Injil itu untuk perintah atau anjuran untuk hidupnya sederhana saja. Zuhud ya. Orientasi ini orang dunia, tapi akhirat itu juga dipikirkan. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, ajaran dari kitab Injil itu adalah informasi tentang kenabiannya Rasulullah. Dan ini yang sangat disayangkan, ya, yang banyak tidak diketahui oleh teman-teman kita yang Nasrani. Itu ya. Nah, dan yang terakhir anak-anak, kitab yang keempat itu namanya kitab Al-Quran. Ini kitab suci kita, kitab suci kaum muslimin. Kitab yang paling sempurna ini, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nabi yang menerima siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk seluruh alam. Ini kitab Al-Quran. Bahasa yang digunakan bahasa Arab Quraisy. Nah, isinya apa, Pak? Isi ajaran dari kitab Al-Quran itu, di antaranya satu, Al-Quran itu mengajarkan tentang tauhid. Ada ajaran tauhid di dalamnya. Akidah. Kemudian di dalam juga ada ajaran tentang ibadah, ubudiyah. Ubudiyah itu hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah. Ada syariat, ini tentang hukum-hukum ya. Kemudian tentang muamalah, nah ini hubungan sosial manusia yang satu dengan yang lainnya. Ada akhlak, ada sejarah, kisah-kisah masa lalu, Qarun, Fir'aun, 25 Nabi dan Rasul, dan sebagainya. Ashabul Kahfi juga. Ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Kemudian politik, ya, siasat itu juga ada. Nah inilah menunjukkan atau menjadi bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul kitab yang kamilun atau syamilun, sempurna, sumul, komprehensif. Sampai sini paham ya? Mam, kelingan purama. Paham, Siapa Bapak. tadi nama Nabi yang menerima kitab Injil, Mam? Injil ya Pak ya. Injil itu Nabi Isa. Nah, lah, bener tuh. Bener. Bener, mantep. Kita gak ngurungan ya jebul nyantol. Alhamdulillah. Yes. Mengantuk Pak. Berkah, Mam ya. Nah. Oke, siap. Eko. Nah, Eko. Coba. Kitab Zabur apa tadi, Eko? Isinya. Satu saja, Eko. Coba. Ingat gak? Nasihat-nasihat kebaikan, puji-pujian. Wes siji wae. Mau satu aja, Pak. Siap. Nah, terima kasih, Mas Eko. Nah, anak, nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kitab-kitab Allah, kemudian Nabi yang menerima, dan isi dari pada ajaran kitab-kitab Allah tadi. Nah, ini yang penting, anak-anak. Nah, coba perilaku orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, ini penting, Pak. Jadi orang yang beriman memiliki keimanan dalam hatinya terhadap kitab suci Al-Quran, satu minimal. Dalam kesehariannya, dia itu pasti rajin membaca Al-Quran, ya kan? Kemudian selain membaca, dia paham itu isinya dipahami. Terus setelah paham, diamalkan. Nah, membaca, mempelajari, dipahami, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang nggak kalah penting, dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya. Pedomannya bukan pitutur Ki Joko Budu, ya. Bukan kata-kata dari paranormal. Pedomannya Al-Quran jelas. Selain itu juga dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Ini perilaku orang yang beriman pada Al-Quran. Nah,
Saya kira ini ya, yang perlu dan penting untuk Pak Agus sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati kita terhadap Amin. Al-Quran. Amin. Amin Nah, ya Allah. silakan. Amin. Ada yang belum jelas boleh bertanya. Ya ada ya, paham ya? Tadi dia sudah paham semua. Baik, Insya kalau tidak ada yang Allah. bertanya, Pak Agus punya tugas ini ya. Nanti anak-anak setelah dibuatkan kelompok, nah, Pak Agus minta anak-anak tugasnya membuat mind mapping ya. Pak Agus pengen nanti masing-masing kelompok silakan dipilih sendiri kitab apa yang mau dibahas ya. Kemudian dibuat mind mappingnya. Nama kitabnya apa, isinya apa, sejarah singkatnya seperti apa, turun dan sebagainya, Nabi yang menerimanya apa, isinya, ajarannya apa saja. Nah itu minta tolong nanti dibuat ya di kelompoknya masing-masing. Anak, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kita refleksi sebentar. Kitab-kitab beriman pada kitab-kitab. Iman kepada Tentang kitab Allah, kitab-kitab. Pak. Pada kitab Betul. Allah, Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang hari ini yang di depan tadi sudah Pak Agus sampaikan, sudah tersampaikan apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Insya Sudah, Allah. Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, ya, maka sebelum saya tutup, saya akhiri Pak Agus sampaikan, dipersiapkan nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar tentang hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Nah, dan juga kita nanti akan membahas proyek ini ya di pertemuan berikutnya. Kira-kira begitu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Tetap semangat ya, sampai ketemu Semangat, di Pak. pertemuan berikutnya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Makasih, Pak Agus. Iya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Makasih, atubu Pak Agus. Sampai ketemu ya. Ya, Jaga Pak. kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Pak Pak Agus. Agus.